Saya hanya mengharap ilingo kula ingat saya, karena saya munafik. Saya tidak bisa merasa rendah. Saya tidak pernah merasa tawadhu. Maka mungkin innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar. Orang-orang yang macam saya, hadirin-hadirat, ini besok ada di neraka paling dalam, neraka paling bawah. Sudahlah, kalau panjenengan welas kali kula pandeng wajah saya ini menyiarkan ini hanya derek mu'alif Mbah Yai. Saya tidak punya apa-apa. Kalau memang saya nanti celaka, tidak selamat, jenengan suwun nang Gusti Allah ya Rasul. Saya dulu ngaji di gedung mana Abah Heru, karena saya munafik, saya ada di neraka paling bawah. Ingatlah, sampaikan kepada Rasulullah, dia yang pernah ngajak saya mujahadah, dia yang pernah banyak mengajak ya Sayyidi ya Rasulullah. Mungkin di akhirat tidak ketemu, maka tolong mohonkan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama yang saya taati, kepada pengurus Yayasan Al-Ma'ruf, Ketua Abah Haji Siddiq dan yang lain, penasehat dan admin dari Alam Hikmah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat yang hadir dalam pengajian langsung ini maupun yang mendengarkan di rumah yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam. Saya makmum di belakang pemimpin mujahadah Bapak Ponaji yang saya taati. Muga-muga anggen jenengan sabar rutin, walaupun di malam hari ini bisa hadir walaupun ada yang dari jauh. Muga-muga niki bernilai perjuangan jenengan yang mana nanti akan memetik buahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga-muga dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
emergency. Apa emergency? Darurat. Zaman wis akhir. Goleki wong apik sulit. Emergency, darurat. Mulane kula panjenengan harus menjadi orang yang baik. Karena akhir zaman molimo itu pada puncaknya. Molimo niku istilah Jawa. Perbuatan maksiat molimo pada puncaknya. Main, madon, minum, madat, maling, itu sudah pada puncaknya. Maling, begal, membunuh, korupsi pada puncaknya. Madon melalui online di mana-mana diberi kemudahan. Seterusnya. Antara baik dan tidak baik ini bersaing. Digambarkan sing apik iku gambarane Imam Mahdi, yang jelek gambarane Dajjal. Mengko yen wis mudhun mangsa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kebenaran al-haqqu ini kalau sudah turun di hati umat menungso niku wis ana waqul ja'al haqqu wa zahaqul batil. Datang hidayah, al-haqqu Allah. Allah bertajalli. Kepada siapa? Kepada umat. Kalau sudah ada di hati umat, wa zahaqul batil, hancurlah kebatilan. Nafsu-nafsu angkara bakal hancur. Syaratnya kalau memang Allah bertajalli di hati kita. Kepada siapa bertajalli ini? Inilah yang harus kita bahas pada malam hari ini. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya perkara yang batil, perkara hasud yang ada di hati kita, perkara riya, pamer di hati kita, perkara ujub, membanggakan diri, perkara anania, keaku-akuan, ini akan hilang bila Allah bertajalli di hati kita, bila Allah memberi hidayah di dada kita. Sudah apa belum ini? Molimo datang pada puncaknya, itu akhir zaman. Perkara hak dan perkara batil bergandengan tangan. Cuma nanti perkara batil akan hancur. Sing disebut sirno ilang angkaraning angkara. Sirno ilang, sirno ku gak ono apa? Angkara. Angkara niku nafsu yang menjadikan manusia hancur ini akan hilang. Hadirin, kita mau kemana? Kemana Bapak, Ibu? Hari ini duduk panjenengan di sini. Nanti malam di rumah. Seterusnya. Nanti kalau jenengan diberi hidayah, kemarin bulan depan 2 bulan 1 tahun mungkin ada di Mekah, di Madinah, umroh atau haji. Tapi setelah itu kemana? Loh, ini yang harus kita perhatikan. Kita ini hidup dalam perjalanan seperti naik bis atau kereta api. Ketika hampir sampai pada tujuan, kita diingatkan, sudah nyampe terminal, sebentar lagi kita akan berhenti di terminal. Jangan lupa barang bawaan, jangan sampai ketinggalan. Ayo nanti kalau turun, barang-barang yang dibawa, yang dipersiapkan jangan sampai ketinggalan. Kan gitu ya. Ada di stasiun, akan sampai pada stasiun ini
Penumpang mohon bersiap-siap, jangan sampai ketinggalan barang bawaan. Loh, kita ini nanti akan turun pada stasiun terakhir dari kehidupan ini. Apa yang panjenengan bawa? Kan harus berhenti. Tidak ada orang tidak berhenti, pasti berhenti. Tahu kita di ujung itu bekal yang paling kita nantikan itu mudhun teko stasiun kehidupan di dunia, turun, bekal yang kita bawa adalah husnul khotimah. Semua minta. Ibu, bapak, anak-anakku, jenengan minta husnul khotimah, saya tidak tahu. Ini terakhir, mudun ini harus membawa karcis husnul khotimah, baru bisa masuk ke alam barzah dengan tersenyum. Ini gambaran di bumi ini, di Indonesia. Kita pergi kemana-mana tidak aman kalau tidak punya vaksin 1-2. Kalau tidak punya vaksin bahaya, dikejar-kejar. Masuk mall saja ditolak, harus ada vaksin. Ini gambaran bagaimana kehidupan kita nanti di akhirat. Kalau kita tidak mendapatkan kartu husnul khotimah dari Allah, saya yakin, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, beri kami di ujungnya, di ujung kehidupan ini kebaikan. Tapi kita koreksi, permintaan itu sudah dirakati apa belum? Jangan minta kalau tidak mau tirakat. Sungguh-sungguh apa tidak? Harus ini diminta kepada Allah. Yang sungguh-sungguh, bukan pokok minta-minta gitu aja. Ya, tirakat. Wong selamat dia tirakat. Mengapa kok harus ditirakati? Gini Bapak Ibu, kalau kita ini ingin selamat dunia akhirat, iblis itu tidak ridho. Kalau ada anak cucu Nabi Adam yang selamat husnul khotimah, iblis paling tidak ridho. Fabi izzatika la uwiyannahum ajma'in. Iblis matur kepada Allah, maka ya Allah dengan keagungan, dengan kemuliaan jenengan, maka anak cucu Adam tidak peduli kiainya, ulamanya, santrinya, pejabatnya, kita semua, saya pribadi akan kusesatkan biar tidak selamat, akan kusesatkan. Allah mengatakan di dalam surat As-Sadd, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dunia dijajah iblis, hati umat dijajah oleh iblis, ditanami bendera-bendera keaku-akuan. Kalau ibu punya rasa aku, berarti itu benderanya iblis itu. Aku pinter, aku pimpinannya, apalagi aku kiai ini, pun kiai ditancapi oleh iblis ini. Saya pun ditancapi, aku sing ngaji. Pokok hati ada rasa aku, itu iblis berkuasa di hati. Aku gak salah kok njaluk sepuro, itu iblis. Dia yang salah, aku bener, itu iblis.
Nah, bagaimana bisa mati husnul khotimah? Racun-racunnya iblis menancap di dalam dada kita. Dunia dijajah, hati umat Islam dijajah. Yang selamat hanya satu. Kalau ini tidak dipegang, alamat karcis menuju neraka akan kita pegang. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba panjenengan ya Gusti, hamba-hambamu ya Allah yang hatinya bersih, murni, mukhlasin, ikhlas, pandangannya hanya kepada Allah. Maka harus ditirakati. Ingin anaknya jadi tentara, dipasani, disolat bengi, diwiriti. Ingin diri kita mendapat rezeki yang banyak, poso, sholat duha, membaca surat Waqiah, membaca surat Rahman, tirakat. Lah untuk husnul khotimahnya apa? Tirakat kula. Kita bangkitkan keinginan. Dalam surat Al-A'raf ayat 17. Iblis itu tidak ridho kalau ada seorang selamat. Ada jamaah pengajian yang merasa, yang hatinya bersih gitu aja ya, yang hatinya tidak ada kebencian. Iblis itu paling tidak senang. Iblis itu paling tidak suka kalau ada orang itu ngalah. Karena dia tahu, aku tidak akan mampu mengalahkan orang yang ngalah. Walaupun benar dia diejek, dicaci maki, dia diam. Iblis itu paling benci dengan orang yang diam. Maka dia janji kepada Allah. Kemudian aku, kata iblis, kemudian aku datang kepada anak Adam. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Iblis itu kalau menggoda, saya hadang umat manusia, anak cucu Adam, terutama yang beriman. Aku datang di hadapannya, di belakangnya, wa an aimanihim wa an syama'ilihim, di sebelah kanan dan sebelah kiri, aku ada di situ. Jadi kita ini ingin menembus menuju Allah itu di pagar betis. Ya. Semua yang dikuasai iblis dijadikan alat untuk menungso iku ojo nganti eling Gusti Allah. Salato. Monggo sing tekun. Cuma siji, ojo madhep nang Gusti Allah. Itu proyeknya iblis. Golek ilmu kamu yang tinggi, ngajaro, kamu jadikan rumahmu, pondokmu untuk santri-santri. Syaratnya satu, akun ojo rumangsa lek teko Gusti Allah. Loh, ini iblis. Makanya orang husnul khotimah itu sangat sulit. Orang alim bisa su'ul khotimah. Iblis napa mboten alim? Iblis itu alim, alamah. Sampai menjadi pimpinan malaikat, matinya su'ul khotimah nanti. Gak jamin. Maka panjenengan yang diberi oleh Allah kelebihan ilmu tirakatono. Jangan sampai ilmumu nanti menjadikan kamu dipengaruhi dan diinjeksi oleh iblis sehingga ada aku di dalamnya. Yang kaya, yang pejabat. Fir'aun itu dulu sebelum menjadi Fir'aun, dia taat tirakat 40 tahun ngerowot. Fir'aun itu dulu tirakat, minta pada Allah. Tirakat, keramat,
mengaku jadi Tuhan, hancur. Yang ahli tirakat hati-hati. Barsiso, ahli ibadah, malam jarang tidur, siang dibuat puasa, mati disalib. Karena iblis sudah janji, pokok hati yang tidak bersih akan kujajah dan akan kuhancurkan. Saya tidak mampu menggoda orang yang hatinya mukhlasin, golongan orang-orang yang ikhlas, mukhlis, yang bersih. Loh, posisi kita hadirin ini diuji seperti ini. Yang ahli ibadah, tunduklah, jangan merasa ahli ibadah. Yang ahli ilmu, tunduklah, jangan merasa pintar. Yang ahli amal, sodako, tunduklah, jangan merasa ahli sodako. Karena iblis ada di hadapanmu. Ojo merasa kuat, iblis ada di hadapanmu. Banyak orang yang mengatakan, aku tak ngamal loh selawat wahidiyah, saya tak tirakat dengan berbunga-bunga, aku tak melakukan ini. Jangan tergesa-gesa, karena iblis akan menghadang di hadapan kita. Iblis tidak mampu terhadap orang yang merendah. Jadi ana wong ngalah, wong rendah, wong rumangsa dosa, wong rumangsa elek di dalam hidupnya, iblis tidak berani goda itu. Karena wong rumangsa elek iku kaya lakune banyu to, nggih, kaya lakune banyu to, ke bawah terus. Sedangkan iblis dicetak dari api, diciptakan dari panas, kalahnya dengan air. Maka kalau ada orang yang merasa rendah, merasa dosa di hadapan orang itu, merasa kecil, hanya Allah yang besar. Iblis itu paling benci kalau ada orang tawaduk seperti itu. Tapi kalau iblis suka kalau ada orang ahli ibadah, bangga. Itu iblis itu, jadi iblis iki kancaku. Ini jangan-jangan saya ini kancan iblis, tidak tahu ini, termasuk panjenengan sedaya. Gini Bu, Bapak, ibadah niku enten loro, nggih. Ibadah itu ada dua, ibadah lahir dan ibadah batin. Ibadah lahir wis toh sak gunung setinggi langit ibadah lahir. Iblis itu ibadah lahirnya itu wah, tidak ada yang menyaingi. 80.000 tahun sujud di sisi Allah, memimpin para malaikat. Ono di surga bisa itu. Ya. Jenengan nggih ngoten, monggo ibadah sing tekun. Setinggi-tinggi ibadah lahir kula jenengan, setinggi-tinggi mujahadah kita, tirakat, mujahadah, ini masih disaring hadirin. Ojo bangga, masih disaring hati sebagai saringan. Ibadah setinggi langit, bangga sekali, hapus 70 tahun. Durung ono akhirat sudah hapus ini amal kita. Iya, hapus loh. Bangga dengan ibadah kita, bangga dengan mujahadah kita, bangga dengan haji kita, bangga dengan santri-santri yang banyak, bangga dengan dihormati orang di mana-mana, dicium ke tangan balak-balik, dianggap wali oleh orang-orang, bangga. Belum sampai di akhirat sudah hangus 70 tahun. Tetap disaring oleh hati kita. Loh, hati ini adalah tempat ibadah batin.
Ibadah lahir, ibadah batin harus bareng. Ibadah lahir syariat, ibadah batin hakikat bareng. Ya, syariat tanpa hakikat, tanpa batin rusak itu, batil. Hakikat tanpa praktek syariat tidak ada arti, sia-sia. Kedua-duanya harus jalan. Mindset model pemikiran kita, pola pikir harus menyadari ini. Kedua-duanya dicari. Setinggi-tinggi ibadah lahir disaring oleh batin. Kualitas inilah. Bahkan Rasulullah mengatakan, kita ahli ibadah, ahli ibadah, ahli ibadah. Orang menganggap ahli ibadah, orang menganggap wali. Dibandingkan orang yang diberi oleh Allah fadl bisa beribadah batin, dzarratun min a'malil qalbi, hanya sedarah dari amalnya hati. Dibandingkan amal batin yang luar biasa, khairun luwe apik sing ibadah batin itu walaupun sedarah. Min a'malil jawarih, dari amal yang dilakukan oleh lahir. Saben hari sujud, saben siang puasa, hartanya dikeluarkan untuk sedekah, segunung bahkan bergunung-gunung, dibandingkan orang yang diberi oleh Allah bisa diberi ibadah batin satu saat lebih baik sesaat ini. Tapi kita yang dipentingkan, kita tidak mau memperhatikan ibadah rohani. Apa sih ibadahnya hati itu? Sudah ada apa enggak? Ibadahnya hati, roja, khauf, mengharap, takut, tapi kepada Allah. Artinya ngetrapno lillah lan billah, niku ibadah batin. Membaca apapun, amal apapun, kalau tidak roja, tidak khauf, roja tidak mengharap kepada Allah, khauf tidak hanya takut kepada Allah. Aku moco iki ben ngene, saya mujadah supaya begini. Itu lebih baik ibadah batin satu dzarrah dibandingkan jenengan persiapan amal-amal satu gunung apian sing rasa batin ini. Apalagi ibadah batin sadar kepada Allah, makrifat, ngerti lek kabeh itu wayang ora iso obah tanpa dalang, iku makrifat fi'liyah, fana fi'liyah, jadi lebur karena perbuatan. Perbuatannya Allah kabeh. Takut kepada Allah, diem, merasa kecil, merasa dosa. Ketika mujadah, iling dosane, maka menetes air matanya. Ingat dosa-dosa masa lalu. Ingat ketika ayahnya ditipu. Ingat ketika ibunya disakiti. Sekarang sudah tiada. Mau minta maaf, mau minta ampun sudah sulit menemuinya. Malam Jum'ah kadang-kadang datang ke kuburan, tapi yang ditemui hanya batu nisannya. Air mata menangis, ingat dosa kepada ibu bapaknya, tapi sudah terlanjur, sudah nasi menjadi bubur. Terus menangis, merasa takut di hadapan Allah. Ya Allah, wa anta arhamur rahimin, ya Allah, Engkau adalah maha penyayang, ya Allah, ampunilah kami. Menangis hanya karena Allah. Ini ibadah batin. Wis tahu ngono apa durung? Apa nangis karena kehilangan? Apa nangis hanya karena takut neraka? Apa nangis karena takut disiksa di alam kubur? Apa nangis min khosyatillah, takut kepada Allah? Jangan bohong.
Air mata, tangisan kita dilihat oleh Allah. Wa husila ma fis sudur, dibuka dada kita. Oh, nangismu itu karena takut neraka. Bukan min khosyatillah, bukan takut kepada aku, kata Allah. Coba dibuka. Kita pengamal waqidah sering menangis. Nangis karena takut disiksa. Padahal Rasul mengatakan la yadkhulun naro mambaka min khosyatillah, yang dibebaskan dari api neraka walaupun satu tetes air mata adalah yang menangis karena min khosyatillah, takut karena Allah. Ayo kita lihat jodoh kita. Yang ada neraka, bagaimana nanti saya disiksa, bagaimana sakitnya, bagaimana saya begini. Tidak karena Allah. Ibadah qalbun, ibadahnya hati, takut kepada Allah. Maka saya ingatkan dengan tirakat, ayo kembali kepada Allah, fafiril Allah. Kembali Bapak Ibu, luruskan niat ini. Ibadah ada dua, ada lahir, silakan kesana kemari. Ibadah batin jangan kau tinggalkan, karena sebaik-baik ibadah lahir nanti disaring oleh hati. Setinggi-tinggi ilmu seseorang, ketika hati dilihat ada bangga, la yuhbitu amala sab'ina sana. Walaupun kiai, maaf andaikan panjang kan manggil saya kiai, walaupun ustadz, panjang kan manggil saya ustadz, saya tidak ada artinya. Mati hapus 70 tahun, saya tidak ngoreksi orang lain, pribadi saya. Ayo kembali. Jadi hadirin, kualitas ibadah yang berkualitas itu yang mana? Ibadah yang suci, yang bersih, itu kualitas. Ibadahnya seseorang yang bersama Allah, berarti lillah billah, itu kualitas. Tapi bagaimana ya bisa lillah billah? Jangan-jangan kita hanya lillah billah ilmiah, ilmu makrifatnya, ilmu wakidiyahnya saja kita dapatkan, bukan hakul yakinnya, hanya ilmu. Ya seperti Al-Fakir kesana kemari menceritakan lillah billah, cuma ilmunya masih ilmu yakin, bukan hakul yakin. Di sini mungkin ada orang yang menjadikan sebab kita diterima. Ya, mungkin di sini sekian banyak ini ada satu yang menyebabkan pengajian ini diterima. Moga-moga ya, semua ya, amin, amin, semua moga. Karena hadis qudsi mengatakan begini, ana indal munkasirati qulubuhum. Kalau di sini ini ada orangnya, berarti diterima semua nih. Ana, aku, kata Allah, aku di sisi bersama atau di sisi orang-orang yang hatinya, qulubuhum, yang hatinya merasa rendah, yang hatinya merasa hina, yang hatinya merasa dosa, min ajli, karena aku. Sudah ya, paham ya? Aku di sisi hamba-hambaku yang hatinya senantiasa merasa rendah, merasa hina, merasa banyak dosa, sehingga dia di hadapanku sangat bergetar jiwanya, di hadapanku sangat takut karena aku. Kalau di sini ada satu saja yang duduk di sini, seorang itu kok hatinya merasa rendah, hatinya merasa penuh dosa,
hatinya merasa kecil karena ingat dosa-dosanya dulu. Kata Allah, aku di sisi orang itu. Ya, aku di sisi orang itu. Ya, semoga kita semuanya ingat loh, ini bukan ilmu biasa, tapi harus dipraktekkan. Ibu, bapak, hati panjenengan sekarang merasa rendah apa tidak? Kebalikannya, iblis berkata, ya insya Allah gitu kebalikannya. Aku bersama orang-orang yang hatinya merasa baik. Kalau di sini, aku ngerti, aku kiainya, berarti di sisi kami iblis. Kebalikannya gitu. Kalau Allah, aku di sisi hatinya hamba-hambaku yang merasa rendah, merasa hina, duduk dingkluk merasa, ya Allah paling bodoh aku. Mulai kecil saya tidak pernah ngaji, kait iso sholat, ya Allah kula niki paling elek. Saya ini banyak dosa, dulu saya penuh dosa, tidak pernah terasa. Sekarang nampak, ya Allah, dingkluk di sisi Allah. Kata Allah, aku bersama dia. Sekarang kenyataannya saya loh ini merasa rendah apa enggak sebagai orang yang ngaji di sini? Panjang tahu orang munafik. Orang munafik bicara tapi tidak ada kenyataan. Saya menyuruh panjenengan rendah tapi jujur. Hati saya merasa baik. Saya menyuruh kemana-mana, rumong soelek ingat dosa. Saya tidak pernah. Tulungan gula ya. Jenengan tolong yang bisa merasa diberi fadl itu. Untung kalau di sini ada orang yang merasa rendah. Ketika mujahadah merasa rendah, merasa dolim, merasa penuh dosa, pandangannya ya Allah saya penuh dosa. Ketika sholat Allahu Akbar hatinya merasa rendah. Ketika berjalan sambil berselawat hatinya merasa rendah. Orang itu kekasih Allah. Karena Allah bersama dia dimanapun berada. Ainama kuntum wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dia Allah bersama kita semua dimanapun berada. Dimanapun berada, apa maksudnya? Yang merasa rendah dia di sisi Allah. Suatu saat ada dawuh, ini dari Ahmad bin Hambal. Ketika itu Nabi Musa itu bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, bagaimana saya mencari atau di mana saya mencari Engkau? Nabi Musa itu nabi yang bisa diajak bicara oleh Allah, disebut Al-Kalim, hanya Nabi Musa. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rob, aina abghika, di mana saya mencari Engkau? Nabi Musa itu ingin bertemu Allah, ingin ketemu bersama Allah, ingin tidak ditinggal oleh Allah. Jenengan kan ingin dijangkung. Aina abghika, di mana saya mencari Engkau ya Tuhan? Akhirnya dijawab oleh Allah, abghini munkasirati qulubuhum. Apa maksudnya? Kalau kamu mencari aku, carilah aku di hati orang-orang yang senantiasa rendah, di hati orang-orang yang merasa selalu dosa, di hati orang-orang yang senantiasa merasa dirinya itu hina di sisiku. Carilah aku di hatinya orang-orang yang memiliki sifat seperti itu. Saya mengharap bapak-bapak yang ngaji di sini diberi hidayah, selalu bersama Allah, hadirin. Dimanapun selalu bersama Allah, mati pun bersama Allah. Akhirnya husnul khotimah, amin. Duduk di sini bersama Allah, artinya aku
Aku, kalau kamu mencari aku, cari di kelompok hati-hati orang yang hatinya hambaku yang merasa rendah. Di hatinya hambaku yang merasa salah. Yang di hatinya hambaku yang merasa dosanya banyak. Walaupun orang lain menganggap dia itu ahli neraka karena banyak dosanya, aku tetap di situ. Aku akan mengampuni hambaku yang merasa rendah. Ya Allah. Ternyata terasa munafik hati ini, terutama saya ini mengatakan merasa rendah tapi nyuruh orang ingat dosa, tapi saya tidak ingat. Nanti kalau di alam mahsyar atau di kuburan atau di alam akhirat, jenengan yang selamat ya, panjenengan yang diridhoi oleh Allah. Saya hanya mengharap ilingo kula, ingat saya, karena saya munafik. Saya tidak bisa merasa rendah. Saya tidak pernah merasa tawadhu. Maka mungkin innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang yang macam saya, hadirin-hadirat, ini besok ada di neraka paling dalam, neraka paling bawah. Sudahlah, kalau panjenengan welas kali kulo, pandeng wajah saya ini menyiarkan ini hanya dari mu'alif Mbah Yai. Saya tidak punya apa-apa. Kalau memang saya nanti celaka, tidak selamat, jenengan suwun nang Gusti Allah ya Rasul. Saya dulu ngaji di gedung mana Abah Heru, karena saya munafik, saya ada di neraka paling bawah. Ingatlah, sampaikan kepada Rasulullah, dia yang pernah ngajak saya mujahadah, dia yang pernah banyak mengajak ya Sayyidi ya Rasulullah. Mungkin di akhirat tidak ketemu, maka tolong mohonkan kepadanya ada seseorang yang paling bawah. Sudahlah, ayo merasa dosa, merasa salah. Kalau kita dosa kepada Allah, Allah mengampuni. Kalau kita minta tolong, yang paling berat dosa kepada orang tua kita, dosa kepada ibu kita, dosa kepada ayah-ayah kita, ibu kita yang berjuang rela, tidak kenal payah, tidak pernah lelah, kita sakiti. Ayah yang bekerja siang malam sampai punggungnya tidak lurus karena berat untuk kita lupakan. Bagaimana Allah mengampuni kita kalau ibu bapak kita belum terampuni? Wajib anak bakti kepada orang tua. Padahal kita, maaf, bakti hanya ucapan, tapi kenyataan sikap tidak pernah bakti. Ibu tadi makan ikan apa? Ibu nasinya hangat apa tidak? Ibu makan ikan kesenangan, bagus. Tapi ketika ibu bapak kita yang sudah tua, ibu makan enak, ibu tidak makan enak, itu termasuk berani dengan orang tua. Bagaimana Allah ridho kepada kita? Ibu membeli baju baru, bapak membeli baju baru, sarung baru, sedangkan ayah kita yang sudah tua, ini pakaian 2 tahun yang lalu dipakai, sandalnya sandal jabit yang sudah jelek, sedangkan sandal kita adalah sandal yang baik yang harganya ratusan ribu, sedangkan sandal bapak kita adalah sandal yang 10.000 yang sudah jelek. Awas, itu pangeran katon. Kita ingin selamat, bagusi dulu kedua orang tua kita,
Kalau kita ingin mulia, muliakan dulu kedua orang tua kita. Jujur saja, kalau kita ukur kebaktian birrul walidain, bakti kita kepada ibu bapak, tidak ada yang pantas masuk surga. Hadirin. Ora ono sing pantas munggah swarga walaupun ibadah kita seperti ini. Kita bersenang-senang, ibu bapak menderita. Ingat ketika kita masih kecil, siapa yang paling gupuh, yang paling sibuk ketika anak lemas badannya, muntah badan panas? Kemarin saya dapat pelajaran dari cucu saya, yang gupuh uminya, abinya, bahaya melok gupuh. Tapi ketika orang tua kita sudah sepuh, wis loro-loron, kita tidak pernah gupuh. Hadirin. Siapa yang membersihkan ketika kita buang air mencret? Siapa dulu yang membersihkan? Ibumu, ayahmu. Tapi sekarang ibu bapak sakit, mencret malah kita marahi itu. Ibu bak sambat ketika sakit, kita marahi. Ojo get krungu wong, sampai seperti itu. Bagaimana ini? Jujur saya pribadi, andekan ini nanti digelar untuk karcis surga karena birrul walidain, saya pribadi mungkin jenengan gak ono sing pantes munggah swarga. Gak ono sing pantes. Ingat, gak ada balasan kita. Anak sakit, ibu seperti itu. Sekarang ibu sakit, dipanggil anakku, pura-pura tidak dengar. Ya Allah, jujur kalau kita melihat koreksi ke dalam, tidak pantas diri ini untuk masuk surga. Tidak pantas sekali. Maka ampuni ibu bapak kami semuanya ya Allah, terutama yang sudah meninggalkan dunia, belum pernah merasakan balas jasa kita. Ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Apapun, secerewet ibu, secerewet ayah, tidak ada macan kolu nguntal gogori. Ibarat macan, tetap gak ono macan mangan anake, tetap manfaat. Mari, sudahlah, merasa rendah, merasa banyak dosa ya, kita tengok ibu bapak kita. Gak usah kita nengok jauh-jauh. Sekarang tengok ibu bapak sebagai karcis menuju surga kita. Karena kalau orang tua tidak ridho, selamanya tidak akan diridhoi oleh Allah. Mari kita tengok orang tua kita yang sudah meninggal dunia, yang masih hidup, yang hari ini kita lupakan. Lebih-lebih wong tua sing ado tidak pernah kita jenguk. Padahal orang tua hanya ingin ketemu, tidak ingin apa-apa. Tapi kita tega alasan pandemi, alasan COVID, tidak pernah jenguk orang tua. Mari kita doakan hadirin hadirat. Tenggelamkan hati kita. Katakan kepada Allah, dosa saya banyak ya Allah. Dosa saya banyak ya Allah. Ridhoi ibuku ya Allah. Ridhoi ayahku ya Allah. Kasihanilah kedua orang tuaku ya Allah. Aku penuh dosa kepadanya ya Allah. Sampaikan, ingat senyuman ibu kita yang terakhir sebelum meninggal dunia. Ingat kerutan wajah ayah kita yang sekarang sudah tua, tidak mampu bekerja. Dulu membanting tulang untuk kita. Sekarang ayah kita sudah tidak mampu bekerja, malah kita lupakan. Mari kita lihat kerutan wajah ayah kita. Mari kita lihat baju ayah kita yang robek itu hadirin. Mari kita kenang ibu kita ketika jualan di pinggir jalan, sambil memangku kita, sambil menciumi kita. Kini sudah tua ibumu, kini sudah tiada kekuatan ibumu, hanya tinggal merintih, tapi anak tidak pernah datang. Mari kita merasa dosa hadirin hadirat. Al-Fatihah.
sekali lagi pandang di hati kita, sejelek-jelek ibu bapak kita, semiskin-miskin ibu bapak kita, itu membawa kunci surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi anak-anaknya. Sekali lagi, sak elek-elek wong tua, sak melarat-melarate wong tua, niku nggawa kunci swarga kanggo anak-anake. Mari kita ingat hadirin. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu faqad dalam tu abat wa rabbi wa laysa li asaiti siwaka fa in tarudda kuntu syaksunalika. Hadirin, hati pikiran kula menerawang, andekan ibuku masih hidup, andekan ayahku masih hidup, aku akan menangis di pangkuannya, akan kuciumi kakinya, akan kuciumi telapak kakinya sambil mengatakan, ibu, anakmu yang sangat durhaka ini, ampunilah, tapi sayang, ibu sudah tiada, bapak sudah tiada, yang ada hanya tinggal batu nisannya. Kita sudah terlambat, Mari matur pada Rasulullah, matur nyun syafaat kepada ibu bapak kita. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ditenggelamkan sungguh-sungguh. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Sekali lagi kita tengok ibu bapak kita. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Kalau masih hidup, dengar batuknya, batuk tuanya itu. Ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Dulu masih gagah, masih cantik, sekarang sudah tua. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya ayyuhal gausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur illa musilatil khadratil aliyah. Al-Fatihah. Ya, saya kira cukup. Semoga menjadi pelajaran di hati kita. Semoga kita semakin sayang kepada ibu bapak kita. Hadirin, moga-moga pengajian ini diridani kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita janji ya, kalau yang ikut di pengajian ini besok ada yang terlantar di alam mahsyar, salah satu atau banyak yang terlantar, janji ya, yang selamat podo dongakno, sing selamat podo nulungi, sing selamat matur kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, ada teman pengajianku dulu sama-sama sholat, sama-sama baca sholawat, sama-sama mencintai engkau, sekarang digiring oleh malaikat Zabaniyah ke neraka. Ya Rasul, tolonglah ya Rasul, saya tidak akan mau berjalan kalau teman saya tidak panjenengan suwunaken lan panjenengan syafaati dan minta tolong pada Allah. Gitu ya, janji. Moga-moga kita menjadi teman dunia akhirat, teman satu frekuensi kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cekap semanten, semoga hati kita ditanami kerendahan oleh Allah, karena Allah bersama orang-orang yang merendah, Allah bersama orang-orang yang hina di sisi Allah. Saya kira cukup. Mugi-mugi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.